Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita jumpa lagi di tutorial belajar HTML, CSS, Bootstrap, dan JavaScript. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana menggunakan API. Sebelumnya saya jelaskan dulu apa itu API. API atau Application Programming Interface itu merupakan antarmuka yang digunakan untuk mengintegrasikan satu layanan dengan layanan yang lain. Ya, contoh gampangnya saja, contoh yang paling mudah kita pahami misalnya di gambar ini. Ya, di gambar ini ada database, ya, kemudian ada business logic, ya, atau API, kemudian ada aplikasi. Nah, aplikasi ini adalah aplikasi yang sampai di tangan kita. Misalnya saya punya aplikasi berbasis mobile. Aplikasinya misalnya punya Bukalapak misalnya. Saya punya yang berbasis mobile. Kemudian di laptop saya misalnya saya juga bisa mengakses menggunakan web. Jadi dua aplikasi ya, satu aplikasi mobile, satu aplikasi berbasis web. Datanya sama. Kenapa datanya sama? Karena dia merujuk pada API yang sama. Ya, API yang sama. Nanti API inilah yang akan mengakses data saya. Nah, jadi dengan adanya API, yang pertama, para programmer front end biasanya disebut seperti itu. Front end developer ini tidak perlu terkoneksi langsung ke database. Ya. Tidak perlu terkoneksi langsung ke database. Tapi dia cukup terkoneksi atau cukup mengakses API. Nanti API-nya lah yang akan mengambil data atau menyimpan data atau menghapus data ke database. Jadi setiap aplikasi ini ada web, ada berbasis Windows, desktop, mobile dan sebagainya. Mereka tidak perlu tahu user sama password database-nya karena kan tidak boleh. Ya. Mereka hanya perlu tahu bagaimana cara mengakses datanya menggunakan API. Gampangnya seperti itu. Dan nanti kita akan coba langsung saja ya. Kita coba langsung saja. Jadi kalau kita sekarang kita buatnya yang berbasis web ya, kita buatnya yang berbasis web. Nanti misalnya teman-teman mau ngembangin nih pakai mobile di API yang sama, nah itu bisa saja, ya, itu bisa saja. Yang penting dia merujuk ke API yang sama. Nah, API ini biasanya itu dibuat kalau dalam ini ya, dalam pemrograman dalam perusahaan-perusahaan startup modern. Itu biasanya terpisah yang buatnya. Contohnya misalnya tadi saya katakan Bukalapak atau Tokopedia atau yang lainnya. Nah, mereka punya tim engineering untuk membuat API-nya atau back-end. Ya, biasanya disebut dengan istilah back-end. Kemudian mereka juga punya tim front-end untuk membuat aplikasi-aplikasi tampilannya. Tampilan dan mengakses data ya. Jadi bukan cuma tampilan maksud saya. Jadi dia punya front end, jadi yang mengurusi halaman depan atau yang diakses langsung oleh pelanggan itu adalah front end, yang mengurusi data dan business logic itu biasanya disebut dengan istilah back end. Kalau di kita kayak skripsi, KP itu biasanya digabung ya atau disebut dengan monolitik. Jadi disitulah back end, disitulah front end, jadi tidak terpisah ya, disitulah database. Nah, kalau teman-teman lihat misalnya di video kita di channel Unama itu ada video membuat pendaftaran online menggunakan Laravel, itu kita menggunakan model monolitik ya. Kenapa? Karena kita tidak misah front end-nya sama back end-nya itu di satu aplikasi di Laravel-nya. Nah, kalau dipisah seperti apa? Dipisah itu misalnya back end-nya dibuat pakai Laravel ya. Kemudian front end-nya dibuat menggunakan mobile misalnya. Nah, itu kan terpisah ya. Ini disebut front end, ini disebut dengan back end atau mobile programming. Kalau dibuat menggunakan front end-nya menggunakan berbasis web, itu ada banyak ya, ada banyak sekali. Kita bisa pakai JavaScript murni ya, kemudian kita bisa pakai jQuery yang paling populer dipakai dan paling tua. Kemudian kita bisa pakai Vue.js misalnya yang sekarang lagi hangat-hangatnya ya, dan banyak lagi ya, framework di front end. Jadi di back end ada framework,
di front end juga ada framework agar pekerjaan kita lebih mudah. Oke, langsung saja di video ini kita akan coba menggunakan JavaScript murni ya, jadi tanpa framework, jadi langsung pakai JavaScript saja biar gampang. Bukan biar gampang, maksudnya biar kita tidak perlu misalnya download jQuery dulu atau download Vue.js dulu seperti itu. Nah, kita lanjutkan lagi di project kita. Oh ya, ini satu lagi. Nah, API itu biasanya dia punya ketentuan. Ya, punya ketentuan. Kan nggak sembarang orang bisa nyimpan data ya. Misalnya kayak Bukalapak. Bukalapak punya ketentuan. Kalau kamu mau mendapatkan list produk saya, kamu harus mengakses URL ini, harus pakai ini, harus pakai ini, itu ketentuan. Nah, ini contoh dari yang sudah kita buat. Ini di yang saya buat ya, yang saya buat. Jadi, ada HTTP request untuk menyimpan data user ya. Nanti teman-teman tinggal akses, jadi teman-teman tidak perlu buat backend-nya. Saya yang buat backend-nya, teman-teman tinggal buat front-end-nya. Nah, dari sini ya, URL-nya, URL untuk menyimpan datanya itu adalah demo-api.unama.ac.id/api/user. Metode pengiriman datanya harus menggunakan POST. Kemudian dalam pengiriman datanya, headernya itu harus ada accept dan content type ya, content type. Content type-nya JSON. Kemudian data yang dikirim itu namanya adalah name, email. Email ini formatnya harus email, karena kalau tidak format email akan ditolak. Ya, ini ketentuannya. Password, tanggal lahir tipenya date ya, ini lupa saya. Ini formatnya YY DD ya. Kemudian asal sekolah. Ya, ini formatnya. Jadi kalau misalnya kita ngirim datanya kayak gini, seperti ini, asal sekolah, oh, ini tidak bakal tersimpan datanya. Ya, karena tidak sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh si backend-nya. Ya, ingat tadi ya, ini. Kan harus ini nih, harus sinkron nih antara front end sama back end. Jangan sampai nanti di back end dia pakainya name, di front end dia pakainya nama. Itu pasti tidak bakalan tersimpan datanya. Ya, jadi harus ada kesepakatan seperti itu. Nah, kemudian responnya kita kan ngirim data. Nah, dari kiriman kita itu nanti kita akan dapat respon. Responnya itu ada kode di mana 201 itu berarti datanya berhasil disimpan atau created. Kemudian ada kode 422, itu berarti data yang diberikan tidak benar. Contohnya misalnya format emailnya tidak sesuai. Tidak sesuai itu misalnya email kan harusnya gini, budi@gmail.com, tapi dia tidak pakai @ ya, budi.gmail.com misalnya. Ini pasti error nanti di programnya karena tidak sesuai ketentuannya. Kemudian misalnya datanya kosong, itu juga sama, pasti juga bakalan error. Saya lupa satu ya, required seperti ini, artinya tidak boleh kosong nih, semua datanya harus berisi. Kalau misalnya yang diisi itu cuma nama saja, name saja, yang lainnya tidak diisi, itu pasti error. Kenapa? Karena semua data ini required, wajib diisi. Oke. Jadi ini ketentuannya, ketentuan dari API yang sudah saya buat. Jadi kamu tidak perlu buat nih, kamu cukup mengakses saja nanti melalui aplikasi JavaScript kita. Oke ya, video ini saya cukupkan dulu. Nanti di video berikutnya baru kita mulai. Project yang kita pakai juga project sebelumnya. Jadi bagi yang belum ikut, silakan lihat video sebelumnya. Di situ kita membuat form daftar dan form login. Ya, nanti kita akan daftar dulu, udah daftar baru kemudian kita login. Oke, saya cukupkan dulu sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.